Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Angkatan 19, Gelombang 3, akan menyampaikan hasil wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara di tengah maraknya isu-isu strategis yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Kami berharap dapat memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana nilai-nilai kebangsaan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh berbagai lapisan masyarakat. Berikut hasil wawancara kami bersama beberapa narasumber yang berasal dari latar belakang berbeda. Berikut adalah wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Peleton 3, Kelompok 3, Siswa Latsar CPNS Kabupaten Purwakarta tahun 2025. Di sini saya bersama narasumber Bapak Yayat Setiawan sebagai Kepala Dusun Cikaliung. Bapak Yayat, apa kabar? Baik. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan bertanya mengenai nilai-nilai wawasan kebangsaan yang ada di masyarakat. Menurut Bapak, apa makna wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau menurut saya, yang namanya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita untuk menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia tanpa memandang suku, ras, ataupun golongan. Ini akan menjadi dasar untuk hidup rukun, damai, dan saling menghormati. Itu yang dikatakan sebagai wawasan kebangsaan. Jadi sudut pandang kita itu jangan terlalu sempit melihat kehidupan orang lain, tetapi melihat ke depan, menyatukan bangsa supaya hidup rukun. Begitu kalau menurut saya sebagai kampus di sini. Gitu. Terus makna bela negara dalam kehidupan sehari-hari menurut Bapak bagaimana? Nah, dalam artian menjaga ketertiban, hidup sosial, gotong royong. Contohnya apa Pak? Contoh bela negara di lingkungan tuh. contoh kecil bela negara. Yang pertama, membantu orang-orang yang sakit dalam arti royong, ikut meronda. Nah, kan pasti ada perbedaan pendapat dari setiap masyarakat tuh. Nah, cara Bapak tuh supaya walaupun ada perbedaan pendapat tapi tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Satu kuncinya, musyawarah. Musyawarah harus di atas segala-galanya dalam aspek apapun juga. Musyawarah itu menuju mufakat. Bagaimana nih pesan Bapak kepada masyarakat supaya memiliki semangat bela negara yang tinggi? Kuncinya itu adalah hidup disiplin, Pak. Dengan catatan kita bisa berbuat baik kepada masyarakat, jadilah hidup untuk orang lain yang bermanfaat. Kita itu harus memberikan contoh yang terbaik dan memberikan apresiasi kepada generasi-generasi yang sudah tidak ada, yang baiknya, yang buruknya kita buang, kemudian kita ambil yang baiknya dengan cara mengimplementasikan hidup bersama masyarakat damai, tentram, dan abadi. Itu untuk generasi muda tentang masalah kebangsaan dan para pemuda itu. Terima kasih Pak atas masukan atau pandangan Bapak terhadap nilai-nilai bela negara. Demikian wawancara singkat yang kami berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Sofi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Purwakarta tahun 2025. Terima kasih banyak karena Bapak telah berkenan untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai sesi wawancara, bolehkah kami meminta Bapak untuk memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Rahman Nur Alfiansah, pangkat Sersan 2, jabatan saya Bintara Administrasi Korem 043 Garuda Hitam, Bandar Lampung. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai bela negara dan isu yang dapat menimbulkan AGHT. Mohon izin Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai bela negara secara pribadi? Bela negara secara pribadi adalah wawasan tentang sudut pandang kita, memahami, mengartikan bagaimana cara bersikap sebagai warga negara yang baik, yang santun, dan saling menghargai antar umat manusia dan antar warga negara. Baik Bapak, selanjutnya
bagaimana masyarakat bisa ikut berperan dalam bela negara di masa sekarang ini? Masyarakat secara umum yang bisa dilakukan dalam bela negara sangat luas. Secara umum yang bisa kita lakukan sebagai warga negara tanpa memandang status dan kedudukan sebagai warga negara yang bisa dilaksanakan, pertama, menghargai antar umat beragama, tidak mengintervensi dan tidak melaksanakan pengancaman atau hal-hal lain yang mengganggu ketentraman, ketertiban, dan fasilitas-fasilitas yang ada terutama untuk kepentingan umum. Yang kedua, bisa melaksanakan gotong royong, bisa melaksanakan saling membantu, baik itu secara material, fisik, ataupun tidak. Intinya, yang bisa kita lakukan oleh seluruh warga negara adalah menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Baik, selanjutnya menurut Bapak, bagaimana kondisi semangat nasionalisme pada masyarakat saat ini? Menurut saya, kondisi semangat nasionalisme di masyarakat semakin lama semakin berkurang, semakin tergerus dengan media sosial, mudah terprovokasi, mudah termakan berita-berita hoaks atau berita-berita bohong. Oleh karena itu, kita wajib menanamkan jiwa nasionalisme, rasa persatuan, rasa berbangsa, satu negara. Kita harus sama-sama menjadi warga negara yang baik dan saling menghormati perbedaan pendapat. Karena semua kemajuan teknologi dan media sosial, kalau tidak kita sharing atau kita saring dengan baik, itu bisa berdampak buruk baik kita perorangan, berbangsa, bernegara, bahkan secara keseluruhan oleh suatu negara ketika sudah melaksanakan program pemerintahan yang baik. Baik Bapak, selanjutnya apa tantangan terbesar untuk menjaga semangat kebangsaan pada era globalisasi saat ini? Tantangannya yaitu tadi yang saya sampaikan. Di era zaman sekarang dengan kemajuan globalisasi ini banyak sekali berita bohong, berita-berita tidak benar, provokasi. Kita sebagai warga negara yang baik, sebagai umat manusia yang baik, kita harus menjaga, bersikap saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat, dan kita harus tahu setiap keputusan yang diambil oleh suatu negara itu sudah ada pertimbangan yang baik dan buruknya. Terlebih untuk memupuk rasa persatuan dan nasionalisme, kita harus tanamkan setiap apapun yang terjadi, baik itu baik maupun buruk, itu untuk kemajuan negara kita, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung yang positif dan harus mengkritisasi apabila ada yang tidak baik dengan cara yang baik. Mengkritisasi dengan cara yang baik untuk kemajuan kita bersama. Lalu Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap ancaman non-militer seperti narkoba, korupsi, dan penyebaran hoax? Ya, pendapat saya, hal-hal seperti itu harus kita perangi bersama. Dengan cara apa? Cara saling menghormati, saling menghargai, dan menghargai perbedaan pendapat. Kita harus mengedukasi tentang bahaya narkoba, bahaya provokasi, pertikaian, bahaya-bahaya itu harus kita tanamkan. Kenapa? Yang paling mudah dirusak itu generasi muda. Suatu bangsa, baik dan buruknya bangsa tersebut di masa yang akan datang terlihat dari usia mudanya. Kalau memang usia mudanya tidak bisa menjaga dari provokasi, ya sudah, suatu saat nanti pasti akan ada perpecahan. Begitu juga dengan bahaya-bahaya narkoba dan efek-efek samping dari obat-obatan terlarang. Itu harus kita edukasi secara terus-menerus, karena masyarakat kita ini masyarakat yang gampang ingin mencoba. Tanpa tahu bahayanya, kita coba dulu. Sedangkan narkoba itu kan secara obat-obatan terlarang itu, dia itu punya efek yang sangat buruk, yang pertama, dan yang kedua punya efek untuk kecanduan. Jadi orang yang mencoba itu bukan karena dia akan tahu, tapi dia akan kecanduan. Nah, karena itulah kita harus perangi bersama untuk kemajuan kita bersama. Karena generasi muda yang buruk ya terlihat dari obat-obatan itu. Siap Bapak. Selanjutnya
selanjutnya, bagaimana peran TNI dalam membantu masyarakat di luar tugas pertahanan, serta bagaimana TNI untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat? Tugas TNI untuk menjaga di stabilitas di negara ini sangat luas, baik mulai dari ketertiban, menjaga keamanan, dan menjaga kedaulatan negara. Yang kita lakukan ada dua, militerisasi perang dan militerisasi selain perang. Tugas militer selain perang itu luas, baik mulai dari menjaga ketertiban umum, membantu korban-korban bencana alam, menjaga fasilitas-fasilitas umum. Ya, lebih banyak lagi hal-hal itu yang kita tanamkan di sekolah-sekolah, kita tanamkan di jiwa nasionalisme, cinta tanah air, rasa kedisiplinan. Semua warga negara itu harus berperan, tidak cuma TNI. Tapi di poin ini, TNI adalah alat negara untuk menjaga kedaulatan negara. Karena apa? Kedaulatan negara bisa dirongrong dari luar dan bisa juga bahaya dari dalam. Contohnya, kalau dari luar kita berperang, kalau dari dalam seperti yang sudah pernah dialami negara kita, PKI. PKI itu adalah sama warga negara Indonesia yang terprovokasi, yang terhasut, dan berkhianat kepada negara dan bangsa negara Republik Indonesia. Jadi kita harus jaga bersama rasa nasionalisme itu, baik mulai dari peran TNI di masyarakat, peran TNI di pemerintahan, dan seluruhnya mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan sampai ke negara Republik Indonesia, pemerintahan yang ada di pusat. Bapak, melihat tugas TNI yang cukup berat, bagaimana TNI untuk menjaga motivasinya dalam melaksanakan tugas negara yang kadang memang berat? Ya, motivasi kita cuma satu, rasa cinta terhadap tanah air. Rasa itu apabila sudah kita pupuk dari hati, jangankan untuk hal-hal yang kita bilang motivasi kita rendah, tidak termotivasi, kurang semangat, kita berkorban nyawa, jiwa dan raga saja, kita rela. Karena apa? Karena lebih baik punya pemerintahan hancur lebur tapi merdeka daripada kita selalu diinjak-injak oleh negara atau bangsa lain di tanah air kita sendiri. Jadi semuanya itu kita harus laksanakan dengan ikhlas, dengan sudut pandang yang baik, dan selalu memotivasi diri dengan rasa bersyukur. Tidak ada lain. Ketika kita sudah mencapai sesuatu yang kita inginkan, manusia itu konsumtif. Ketika sudah ingin satu didapat, dia akan mencari lain, keinginan terus menerus. Jadi untuk menjaga motivasi, yang bisa kita lakukan adalah bersyukur, bekerja dengan ikhlas, dan rasa cinta terhadap tanah air. Itu saja, terima kasih. Baik Bapak, terakhir untuk pesan kepada seluruh warga negara, terutama generasi muda dari Bapak pribadi bagaimana? Pesan dari saya untuk seluruh generasi muda, cintailah bangsamu, cintailah negerimu. Karena generasi muda adalah ujung tombak kemajuan negara dan bangsa Republik Indonesia. Dengan apa? Dengan anak muda yang berilmu, yang menghargai pendapat, saling menghargai, bermartabat, dan menjadi manusia yang beradab. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Rohman Hidayat, siswa Latsar CPNS Kabupaten Purwakarta tahun 2025 dari Peleton 3, kelompok 3. Di sini saya akan berdiskusi tentang nilai-nilai kebangsaan bersama salah satu kepala ruangan di Rumah Sakit RSUD Bayu Asih bersama Ibu Nancy S. Nurse. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Apa kabar? Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu kerjanya. Di sini saya akan sedikit bertanya, menurut Ibu, apa artinya wawasan kebangsaan dalam konteks profesi keperawatan? Wawasan kebangsaan bagi saya adalah kesadaran bahwa setiap tindakan keperawatan yang kita berikan, yang kita lakukan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, kepada bangsa, merawat pasien dengan sepenuh hati juga, sama artinya dengan menjaga martabat manusia. Bagaimana Ibu memaknai bela negara dalam tugas sebagai perawat? Bela negara bagi kami sebagai perawat, artinya bela negara itu bukan hanya
berperang di medan perang. Bagi kami, profesi kami sebagai perawat itu, bela negara itu berarti menjaga keselamatan rakyat atau pasien, memberi pelayanan yang terbaik untuk pasien dan bekerja dengan sepenuh hati, bertanggung jawab di tengah keterbatasan kami. Lanjut ya Bu, apa tantangan terbesar dalam menanamkan nilai kebangsaan di lingkungan kerja rumah sakit? Tantangan terbesarnya adalah menjaga solidaritas kita ya dan semangat kita sebagai tim dalam suatu pekerjaan itu yang paling besar. Soalnya kita di tengah-tengah perbedaan latar belakang dan tekanan pekerjaan yang tinggi, dan kami selalu ingat bahwa semua pasien itu warga negara yang harus kita layani dengan baik dan adil. Apa bentuk sederhana dari bela negara di rumah sakit menurut Ibu? Menurut saya datang tepat waktu ya. Jadi itu kan salah satu yang tadi saya sebutkan di sini, itu kan contohnya itu kan datang tepat waktu. Dalam melayani pasien itu kita harus berempati kepada pasien, apa yang pasien rasakan kita juga harus merasakan. Seandainya kita menjadi pasien juga mungkin rasanya seperti itu ya. Terus menjaga kebersihan di lingkungan pekerjaan dan juga tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien atau teman. Bu, bagaimana peran perawat dalam memperkuat persatuan dan toleransi di tempat kerja? Nah, kita kan perawat itu kan dari berbagai daerah, berbagai suku ya, walaupun kita satu negara Indonesia, cuman kita berbagai suku, berbagai agama. Dengan di situ baik komunikasi atau saling menghormati, kita belajar perbedaan, dari perbedaan itu kita satukan menjadi satu. Selanjutnya ya Bu, menurut Ibu bagaimana globalisasi dan media sosial mempengaruhi semangat kebangsaan di kalangan tenaga kesehatan yang muda? Ada sisi positifnya ya, kalau menurut saya adanya globalisasi gitu ya, globalisasi media, karena informasi itu mudah diakses ya, jadi tapi berisiko juga itu untuk menurunkan rasa empati kita dan kedisiplinan bila tidak digunakan dengan bijak. Soalnya kan banyak sekarang kadang bekerja juga sambil malah terlalu banyak main media sosialnya ya, daripada kerja. Ya, jadi kadang terganggu juga. Jadi kurang fokus ya. Tapi gimana kitanya juga sebagai perawat, nah itu kan karena itu penting untuk menjaga nilai keperawatan yang kuat. Terus pesan Ibu kepada generasi muda, terutama kepada calon perawat, apa Bu pesannya? Ada pesannya? Pesannya jadilah perawat yang tidak pintar tapi harus cerdas secara akademik, tetapi kita juga punya hati nasionalis dan harus berempati kepada pasien. Ingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan itu berdampak besar bagi citra bangsa. Bagaimana Ibu menjaga motivasi kerja agar tetap semangat melayani pasien sebagai wujud bela negara? Cara motivasi? Caranya mungkin kita dengan selalu kita bersyukur apa yang kita dapatkan, mengingat bahwa pekerjaan itu adalah ladang amal kita ya, bahwa kesehatan masyarakat itu ada bagian dari kekuatan negara. Jadi intinya mah kita bersyukur apa yang kita dapatkan sekarang, jangan membanding-bandingkan dengan yang lain. Bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam pelayanan kesehatan sehari-hari di rumah sakit, di ruangan Ibu terutama? Gimana ya? Pokoknya dengan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, memberikan keadilan dalam pelayanan pada pasien itu tanpa membeda-bedakan suku, ras atau agama, serta juga mengutamakan musyawarah dalam ruangan tersebut, biar dalam mufakat ya, kalau misalkan ada suatu masalah terselesaikan dengan baik. Tidak ada terkendala ya. Ya. Terus apa yang masyarakat lakukan untuk mendukung semangat bela negara bagi tenaga kesehatan? Mungkin kita selalu edukasi kesehatan ya, dengan misalnya kalau setiap kita pasien pulang ada dengan menaati aturan kesehatan, sopan kepada tenaga medis atau tenaga yang non medis juga, serta saling menghargai kerja keras kita atau tim yang lain gitu. Jelas saling menghargai ya, harga menghargai. Saling menghormati juga. Terakhir Bu, jika Ibu boleh menyampaikan suatu pesan singkat kepada seluruh warga Indonesia, apa yang ingin Ibu sampaikan, terutama di bidang kesehatan mungkin? Mari kita cintai Indonesia dengan tindakan nyata, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh di bidangnya masing-masing, terutama kami sebagai tim kesehatan, dan saling menghormati antara tim kesehatan dan tim kesehatan lainnya, atau antara tim kesehatan kita sebagai perawat kepada pasien, dan kita juga menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang lain. Itu bentuk dari bela negara, dari sesuai dengan profesi kita masing-masing Ya, sesuai dengan bekerja dengan baik, sesuai dengan profesi masing-masing, merupakan bentuk bela negara ya Bu. Ya, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Teddy. Waalaikumsalam. Bela negara bukan hanya tugas TNI, tetapi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Melalui kolaborasi antara masyarakat,
tenaga profesional, dan aparat keamanan, bangsa Indonesia akan mampu menghadapi berbagai ancaman modern, baik ideologis, sosial, maupun digital, demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan anggota TNI, dapat disimpulkan bahwa semangat bela negara dan wawasan kebangsaan harus diwujudkan dengan tindakan nyata, yaitu melalui bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh dengan tanggung jawab. Cinta tanah air dimulai dari tindakan yang kecil, dilakukan dengan hati yang besar.